Al hadis susani wal isru, hadis yang ke-22. An Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu taala anhu, ini riwayatnya dari Sa'id bin Musayyab, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qala, beliau Sa'id bin Musayyab berkata, kharaja Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu zata yaumin minal baiti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah keluar ya di satu hari dari rumahnya. Jadi Sayyidina Ali saat itu diceritakan ketika dia keluar dari rumah, ya ada kepentingan, ya tiba-tiba pastaqbalahu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, di tengah perjalanan ketemu sama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Sayyidina Ali ketika keluar dari rumah, dia ingin punya tujuan ke suatu tempat, tiba-tiba di tengah perjalanan ketemulah dengan sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ini Salman Al-Farisi salah seorang sahabat Nabi. Beliau itu bukan orang Mekah, beliau juga bukan orang Madinah, tetapi dia orang Persia. Ya, makanya disebut Paris Al-Farisi. Tuh, Salman Al-Farisi. Nah, jadi Al-Farisi itu sebenarnya nisbah dari kampungnya, ya, dari daerahnya. Nah, seperti jadi Usman Al-Betawi misalnya. Nah, itu berarti ini Usman dari Betawi. Nah, begitu. Ya, jadi ya itu menisbahkan kampung atau daerah. Ya, jadi Salman Al-Farisi, orang Paris, orang Persia. Ya, itu sahabat Nabi, tapi dia begitu dekat dengan Rasulullah. Dan salah satu ide yang terbaik yang pernah disampaikan oleh Salman Al-Farisi apa? Khandaq. Ya, jadi perang saat itu kata Salman buat parit. Akhirnya Nabi setuju dibuat tuh parit. Makanya perangnya namanya perang Khandaq. Jadi perang Khandaq Bapak Ibu itu atas ide daripada Salman Al-Farisi membuat parit, sehingga perang itu disebut perang Khandaq. Ya, jadi Nabi kalau memang ada ya ide-ide dari sahabat, walaupun bukan orang Mekah, orang Madinah, tapi idenya bagus, cemerlang, ya apalagi untuk melakukan ya kawasan-kawasan di situ saat itu perlu ada siasat, ada ya strategi perang, ya bagaimana. Nah, itu salah satunya Khandaq. Makanya Nabi terima idenya. Terkenal tuh Salman Al-Farisi dengan idenya untuk membuat parit, sehingga perang itu dinisbahkan kepada perang Khandaq. Ya, itu di Madinah. Ya, dulu parit-parit tersebut masih ada, tapi sekarang itu sudah ya habis semuanya. Ya, jadi sejarah-sejarah yang model begitu tuh sudah ditutup. Ya, sehingga banyak sekali sejarah-sejarah yang saat ini sudah ya ditiadakan. Dulu Pak Ibu, orang kalau pergi haji ke Ja'ronah, itu kalau ke Ja'ronah pasti orang-orang kampung kita mintanya air apa? Air Ja'ronah. Nih yang tua-tua kenal nggak air Ja'ronah? Enggak, wah berarti muda semua nih. Ya, itu dulu orang-orang tua kita dulu kalau pergi haji pasti bawa air Ja'ronah. Tuh, jadi di sana ada sumur Ja'ronah. Ya, jadi sumur Ja'ronah enggak kalah penting sama air Zam-Zam. Begitu. Ya, kan dulu orang kalau pergi haji pasti minta satu air Zam-Zam. Ya, yang kedua minta air Ja'ronah. Tapi sekarang udah ditutup sumur Ja'ronah. Kita kalau pergi ke Ja'ronah tuh mau ngambil mikot dari Ja'ronah, sumurnya udah nggak ada lagi. Kenapa? Orang Arab itu begitu emang. Ya takutnya ntar orang-orang yang pada ke situ pada musyrik katanya. Tuh kan sebenarnya sayang. Sejarah itu sebenarnya. Sumur itu bersejarah banget. Ya sehingga dulu ya, orang punya keyakinan kalau ya orang sakit, orang apa tuh ya dengan keberkahan dan karomanya minum air Ja'ronah sembuh. Nah, sekarang udah kagak ada lagi. Makanya kalau ke Ja'ronah nggak perlu ada masih orang tua. Ustaz, ya di Ja'ronah masih ada nggak air Ja'ronah? Udah kagak ada, adanya air aqua sekarang. Nah, begitu. Iya. Nah, sebenarnya itu sayang. Banyak tempat-tempat yang penting tapi sekarang itu udah dihilangkan. Nah, seperti itu. Orang kubur Nabi Muhammad aja kalau mau bisa tutup ya itu nanti alhamdulillah karena banyak ya dari ulama-ulama yang aliran Sunni itu menentang.
Ya, jadi kalau sejarah-sejarah itu kalau bisa jangan ditutup seperti itu. Maulid Nabi aja tempat kelahiran Nabi sekarang udah nggak ada. Ya, bahkan sekarang udah ditutup sehingga menjadi maktabah, perpustakaan. Jadi begitu ya Bapak Saudara. Di Madinah tadinya ada tuh hondak, ada parit, tapi lama-lama ditutup juga. Nah, itu parit yang pernah menjadi ide cemerlang dari sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ceritanya Sayyidina Ali ketemu sama Salman Al-Farisi. Faqala lahu, maka berkatalah ya Aliun, sahabat Ali, lahu kepada Salman Al-Farisi, kaifa asbahta ya Aba Abdillah, bagaimana engkau ya kondisinya di pagi hari ini wahai sahabat Abu Abdillah. Jadi Salman Al-Farisi kunyahnya Abu Abdillah ya, jadi Abu Abdillah itu nama lain dari Salman Al-Farisi. Sebab dulu orang-orang di sana pasti punya lakob, punya kunyah, punya nama. Makanya kita kalau belajar ilmu nahwu nanti ada isim, ada kunyah, ada lakob. Nah begitu. Nah Salman Al-Farisi itu nama ya, yang memang dari kecil dikasih nama. Kemudian dia disebut juga dengan kunyahnya Abu Abdillah. Kenapa? Karena dia punya anak yang paling tua, sulungnya namanya Abdullah, maka disebut Abu Abdillah. Sama dengan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad ya Muhammad. Kemudian dia punya anak yang paling tua namanya Qasim, sehingga Nabi Muhammad disebut dengan Abul Qasim. Nah seperti itu. Kalau kita jarang tuh dipanggil begitu ya, jadi udah nama aja nama ya, begitu. Misalnya namanya siapa? Muhammad, ya udah Muhammad. Ya, dia punya anak yang paling tua namanya siapa? Ali. Nah, nanti disebut Abu Ali. Ya, itu begitu. Jadi, ya ini namanya kunyah. Ya Aba Abdillah, wahai ya Abu Abdillah. Salman Al-Farisi yang dimaksud. Fa innalaka, ya kemudian ditanya, bagaimana ya kondisi kamu di pagi hari ini wahai Abu Abdillah? Qala, lalu Salman Al-Farisi menjawab, asbahtu ya Amirul Mukminin baina ghumumin arba'atin. Saya ya di pagi hari ini wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya ada 4 kesusahan yang saya hadapi. Tuh umum tuh, ini kesusahan berat menghadapi 4 macam ini. Ya, tiap hari saya menghadapi 4 macam ini terasa berat hati saya. Itu umum namanya. Ada rasa sulit, ya bingung dan susah dalam menghadapi 4 macam tersebut. Lalu Sayyidina Ali bertanya, qala wa ma dzalika rahimakallahu taala? Apa 4 macam itu yang membuat kamu itu susah wahai Salman Al-Farisi? Semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Qala, maka Salman Al-Farisi cerita dan 4 kesusahan yang dihadapinya setiap hari. Pertama, ghammul iyali, susah dalam rangka ya hidup berkeluarga. Susah yang disebabkan ya ketika kita berkeluarga. Kenapa? Yatlubunal khubza, karena mereka setiap hari harus minta yang namanya khubza, roti. Nah, itu kita sebagai suami memang tiap hari harus memikirkan untuk yang memenuhi kebutuhan keluarga kita, iyal. Siapa yang dimaksud dengan iyal? Anak dan istri kita, istri dan anak-anak kita. Itu setiap hari dia harus diberikan khubza. Khubza itu artinya makanan pokok. Kalau kata kita ya makanan pokok, nasi dengan lauk pauknya. Itu kewajiban kita. Nah, jadi kata Salman Al-Farisi, satu, saya selalu ya menghadapi kesulitan, bingung ya untuk menghadapi keluarga, karena setiap hari kami harus punya tanggung jawab memberikan nafkah buat keluarga, anak dan istri, istri dan anak. Ya, apakah makan paginya pakai roti? Ya, kalau orang-orang sana kan khubza, roti. Tapi kalau kita minimal pagi-paginya ya nasi uduk. Ya, begitu. Jadi kalau ada nasi uduk, nah alhamdulillah buat istri kita, buat anak kita. Kalau kita melapar nggak ada masalah. Ya, cuma buat istri dan anak kita itu tanggung jawab kita. Ya, kalau kita berlapar-lapar nggak ada masalah. Kalau kita mampu, kita kuat. Ya, makanya kalau kita nggak ngapa-ngapain juga nggak ada masalah. Lapar, ya tanggung sendiri risikonya.
Tapi nggak bisa ini diberikan buat anak dan istri kita. Ya, itu namanya yatlubunal khubza, karena mereka harus minta makanan pokok. Nah, kita kalau udah menyiapkan untuk bekal istri kita, anak kita, nah enak. Kalau belum, itu pusing gitu. Ya, namanya gham, itu pusing kita mikirin tersebut. Tapi ingat, nanti ganjaran pahalanya besar. Gitu. Jadi suami apapun yang dilakukan, yang disebut dengan banting tulang, ya diumpamakan kaki di mana? Di atas kepala di bawah. Padahal nggak pernah begitu ya. Iya, sampai dibilang saya kaki ya di atas kepala di bawah, semata-mata untuk mencari kehidupan ya keluarga. Itu panas kepanasan, hujan kehujanan, saya bela-belain buat keluarga. Nah, itu insya Allah seorang suami yang melakukan itu semuanya, ganjaran pahalanya sangat besar. Itu namanya gumum, kesulitan, ya susah dalam rangka kita mencari ma'isyah, insya Allah nanti akan diganti dengan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya kita sebagai suami jangan pelit-pelit sama istri. Gitu. Jadi kalau istri minta duit, kasih aja. Ya, kasih. Berapa duit? Ya itu ya tergantung kemampuan suami. Gitu. Jadi nggak usah pelit, kasih aja. Ya kita punya duit 10.000, kasih 10.000. Ya, kata istrinya, bang 10.000 dapat apa bang? Ya emang gue punyanya segini, kasih 10.000. Kita punya duit 50.000, ya kasih 50.000. Punya duit 5 juta, kasih 5 juta. Tuh begitu. Iya, gitu. Jadi seorang suami jangan pelit sama istri. Jangan sampai istri ya ngintip-ngintip suami lagi mandi, dompetnya diambil. Nah, jangan begitu. Kenapa? Karena suaminya pelit. Tuh. Coba kalau suaminya nggak pernah pelit, ya nggak pernah dia ngambil di dompetnya sendiri. Ya emang ditahu di dompetnya gue nggak ada duitnya. Nah, begitu. Iya. Jadi apapun yang kita berikan buat istri kita, buat anak kita, itu nilainya sedekah. Nilainya ya besar sekali di sisi Allah. Jadi capek ya terkait tentang hal itu, insya Allah menjadi nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ghammul 'iyal, yatlubunal khubza. Pastilah seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga itu akan mengalami susahnya, rasa duka dan rasa susahnya ketika kita dalam kondisi lagi nggak punya. Kalau cerita banyak duit, ini nggak usah diceritain. Ya, kalau orang bahagia nggak usah diceritain. Biasanya yang lagi diceritain yang lagi susah, bener nggak? Iya, ini Salman Al Farisi lagi cerita lagi susah. Gitu, ya Allah kalau lagi nggak punya duit, nah itu susah. Tapi kata Sayyidina Ali, susahnya ya kita dalam rangka mencari ma'isyah, ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jadi yang pertama, setiap hari susah dalam rangka menghadapi ya keluarga, karena memang tanggung jawab kita besar terhadap keluarga. Yang kedua, kata Salman Al Farisi wa ghammul khaliqi, ya susah kepada Allah sang pencipta, ya'muruni bitaati, karena dia selalu memerintahkan kepada saya untuk selalu taat. Tuh kita ya di dunia tuh harus susah dalam rangka mencari ketaatan, dalam rangka ya kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ya hujan-hujan gerimis udah harus bangun, karena itu kita melaksanakan perintah Allah untuk taat. Coba kalau bicara ya enaknya, ini yang enak gini hari ini masih tidur ya, apalagi lagi musim Imlek begini. Nah, iya, hujan gerimis-gerimis, di rumah udah ada duit, ada bandeng gede, udah nggak usah ngapa-ngapain, ngapain ngaji ya. Nah begitu, nggak ada yang pada mau ngaji. Ya, memang susah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau pagi-pagi begini, ya hujan seperti ini, hanya orang-orang yang punya iman yang kuat dan mantap yang mau melaksanakan kegiatan seperti ini. Tuh, makanya ini orang-orang Cidodol, masya Allah, hari Kamis pantangan hujan ya nggak ada pantangannya sama sekali. Lanjut terus, ya. Nah seperti itu. Nah jadi kita ghammul khaliq,
Jadi kita merasa susah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk taat, apapun alasannya harus taat kita kepada Allah. Tuh, subuh jam 4:30 ya itu udah harus bangun. Jam 4 kita udah harus bangun. Nah, begitu. Susah itu. Kalau bukan orang-orang yang terbiasa, susah bangun ya 4:30. Subuh udah siang 4:30. Tapi yang biasa kesiangan ya tetap aja kesiangan. Ya, kalau dulu alasannya habisnya Ustaz subuh jam 4 ya susah bangunnya. Iya dah. Sekarang dikasihnya 5 ya tetap aja kesiangan juga. Seandainya subuh jam 6 kesiangan juga. Ya, karena memang ya udah terbiasa begitu. Ya, jadi ini ghammul khaliq. Jadi kita susah tuh Pak ya dalam rangka melaksanakan perintah Allah itu membutuhkan rasa susah. Ya, nggak bisa kita bahagia. Makanya orang Islam itu capek. Selama di dunia capek melaksanakan perintah Allah. Tapi ingat, nanti ketika meninggal dunia dia akan bahagia karena udah istirahat. Kalau sekarang jangan istirahat dulu, jangan. Ya, kalau kita udah pengen istirahat, mati udah. Ya, kalau kita masih hidup pengennya jangan istirahat dulu. Terus capek melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ghammus syaitan. Susah dalam rangka menghadapi setan. Ya'muruni bil maksiati. Setan itu selalu memerintahkan saya untuk berbuat maksiat. Nah, yang ketiga yang dihadapi setan. Susah juga ini. Ya, setan setiap hari, setiap waktu selalu menggoda kita, memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk taat, di sisi yang lain setan selalu menggoda kita untuk memerintahkan kita berbuat dosa dan maksiat. Tuh, susah kita menghadapi setan. Ya, baru kita ya sukses ya menghadapi setan yang ini, entar datang lagi. Nah, itu harus kita hadapi terus karena setan selalu menggoda manusia untuk selalu ya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, yang terakhir yang keempat, wa ghammu malakil mauti yatlubu ruhi. Susahnya ya terhadap malakul maut, malaikat Israel, karena dia selalu mencari-cari ruh saya. Tuh, yang keempat menghadapi malakul maut. Ini kita nih ruh kita lagi dicari terus. Ya, sama malakul maut diintai terus. Ya, tanggal berapa nih ente? Ya, hari apa? Padahal masih lama banget, masih 20 tahun tapi diintai terus tiap hari. Ya, bagaimana yang tinggal besok? Ya, jadi sebenarnya kita ini selalu diintai sama malakul maut. Ya, jadi malakul maut jangan sampai orang ini ya kelupaan. Mestinya hari ini meninggal kelupaan. Ya Allah, dia lupa cabut nyawanya. Nah, seperti itu. Ya, makanya tiap hari diintai kita, dicari terus kemana kita. Nah, itu begitu. Jadi kata Salman Al-Farisi, capek nih ya menghadapi malakul maut karena ruh kita sedang dicari terus, diintai terus oleh malakul maut, malaikat Israil. Nah, itu ya 4 kesusahan yang dihadapi oleh Salman Al-Farisi. Qala Aliun, lalu berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ubasyiru ya Aba Abdillah, saya akan berikan kabar gembira wahai sahabat Abu Abdillah Salman Al-Farisi. Nah, kata Sayyidina Ali, tenang aja, 4 kesusahan tersebut saya akan ganti dengan kabar gembira wahai Salman Al-Farisi. Fa innalaka fi kulli khoslatin darajatan, maka sesungguhnya setiap ya sifat yang kamu hadapi, ya macam yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang keempat itu memiliki derajat yang tinggi. Tuh, jadi susahnya kita berkeluarga itu nanti dapat derajat yang tinggi. Susahnya kita ya dalam rangka ya melakukan ketaatan kepada Allah itu nanti punya derajat yang tinggi. Susahnya kita menghadapi setan yang selalu menggoda kita untuk berbuat dosa maksiat itu juga ya akan mendapatkan ganjaran yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi. Dan yang terakhir susahnya kita ya karena selalu diintai oleh malaikat maut, nah itu pun memiliki satu derajat yang tinggi. Itu 4-4-nya ada darajah, ada derajat yang tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inni kuntu, maka sesungguhnya adalah saya dakhaltu ala Rasulillah, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada satu hari. Jadi cerita Sayyidina Ali, saya juga dulu pernah datang ke rumah Rasulullah, saya cerita tentang kesusahan saya dalam hidup ini. Ya, apa kata Rasulullah?
kaifa asbahta ya Ali? Kata Rasulullah, bagaimana di pagi hari ini wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali di samping sahabat juga mantunya. Ditanya, gimana ente Sayyidina Ali pagi-pagi seperti ini? Sama, Sayyidina Ali bilang, susah, banyak kesusahan yang saya hadapi. Fakultu ya Rasulullah fi arbati humumin. Saya selalu menghadapi 4 kesulitan yang saya hadapi. Laisa fil baiti ghairal ma. Terkadang di rumah enggak ada apa-apaan kecuali air doang. Tuh Sayyidina Ali menghadapi itu. Jadi Sayyidina Ali hidup dengan Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Ternyata ya bukan termasuk keluarga yang punya banyak kekayaan. Kadang-kadang di rumah kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah, cuma air doang yang ada. Tuh, laisa fil baiti ghairul ma. Tidak ada di dalam rumah saya kecuali air doang. Ya, kalau kita sesusah-susahnya air ada nggak di rumah? Ada. Ya minimal air sumur. Ya, nah, begitu. Itu Sayyidina Ali, bapak ibu bilang begitu. Padahal dia seorang Amirul Mukminin. Ya, istrinya putri Rasulullah. Berarti biasa. Kalau kita di rumah menghadapi kesulitan itu biasa. Dan kesulitan itu yang akan membawa orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kalau pagi-pagi kita mau makan kagak ada apa-apaan, ya biasa aja. Ya, Sayyidina Ali itu buktinya begitu. Ya di rumah kadang-kadang nggak ada apa-apaan, cuma air doang. Tuh, jangan istri yang kita marah-marahin. Ya, kata istri, lah duit kagak dibagi. Ya. Nah, begitu. Bagus istrinya diam aja. Ya, pagi-pagi nyari sarapan. Wah, angkat sini kosong, angkat sini kosong. Bininya kasih. Gimana sih lu? Oh, pagi-pagi kada apa-apaan. Gitu. Istrinya diam aja. Kagak jawab, kagak apa. Coba kalau dijawab, lu kagak bagi duit. Nah, gimana jawabannya? Nah, seperti itu. Jadi ini udah terbiasa. Kalau bicara masalah senang, Bapak, nggak usah diceritain. Ya. Nah, ini kita pasti dalam berkeluarga pasti menghadapi hal-hal tersebut. Nah, itu biasa. Ini Sayyidina Ali aja begitu. Ya, di rumah ya Rasulullah kagak ada apa-apaan, cuma air doang. Ya, ghairal ma. Ya, ada yang bilang lagi, ya di rumah nggak ada apa-apaan, cuma garam doang yang ada. Ya, kalau garam ya minimal ada daya. Nah seperti itu. Ini namanya susah dalam berkeluarga. Tapi insya Allah di balik itu nanti Allah akan angkat derajat orang tersebut kalau dia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Nah, yang kedua, wa inni mugtamun bihali aprohi. Dan juga saya susah kalau ngelihat daripada anak-anak saya. Ya, bagaimana ya kondisi anak saya, kebutuhannya ini dan itu. Nah, itu. Jadi ya termasuk ini susah dalam menghadapi begitu tuh, nanti kalau dihadapi dengan penuh kesabaran akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ghammu ta'atil khaliqi. Kemudian susah juga dalam rangka taat kepada Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Wa ghammul akibati. Dan juga susah akibat dari itu semuanya. Wa ghammu malakil mauti. Dan juga susah ya dalam melihat malakul maut yang mencari-cari ya ruh kita. Nah, itu yang diceritakan Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ubasyiru ya Ali, saya akan memberikan kabar gembira kepada kamu wahai Sayyidina Ali, fa inna ghammal iyali satru minan nar." Sesungguhnya susah kita di dalam menghadapi hidup berkeluarga itu menjadi tameng daripada api neraka. Tuh, satrun itu artinya penutup, tameng ya dari panasnya api neraka. Tuh, makanya Masya Allah, orang kalau punya keluarga ya susah-susahnya dia itu menjadi satrun, penutup daripada panasnya api neraka. Yang kedua kata Nabi, wa ghammu ta'atil khaliq. Susahnya kita dalam rangka taat kepada Allah. Nah, amanun minal azab, itu nanti akan dikasih perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghammul akibati jihadun. Dan susahnya kita akibat itu semuanya menjadi satu jihad. Wa huwa afdalu. Dan jihad itu lebih afdal min ibadati sittina sanatan, kebanding daripada ibadah 60 tahun. Wa ghammu malakil mauti. Dan susahnya dalam rangka menghadapi malakul maut, kafaratuz dzunubi kulliha, itu sebagai penebus dosa-dosa semuanya. Itu begitu. Jadi ada derajat yang tinggi yang Allah berikan. I'lam, ketahuilah ya Ali, wahai Sayyidina Ali, begitu kata Nabi.
Ya, ketahuilah wahai Sayyidina Ali, anna arzaqal ibadi Allah taala ma'a anna ghammaka la yadur wa la yanfa'u ghairu annaka tujaru alaihi. Sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya bersama susahnya kamu itu tidak menjadikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan kemanfaatan, kecuali sesungguhnya kamu itu nanti tujaru alaihi, akan diberikan ganjaran pahala. Tuh, makanya kita hadapilah ya semuanya dengan rasa syukur kepada Allah. Ya, jadi rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu Allah tidak melihat ya apakah itu dia lagi darurat ataupun lagi manfaat. Ya, la yadur wa la yanfa'. Jadi tidak bisa memberikan kemudaratan dan juga tidak bisa memberikan kemanfaatan. Nah, untuk itulah makanya kun syakiran muti'an, jadilah kamu itu sebagai hamba Allah yang bersyukur dan senantiasa taat. Jadi kuncinya syukur. Kuncinya taat kepada Allah. Jadi ini kuncinya nih. Ya, jadi kita di dalam menghadapi itu semuanya kata Nabi bersyukur, udah terimain apa yang Allah kasih, ya itu kita bilang alhamdulillah. Kalau bicara banyak ya itu sih enak. Ini semuanya dibicarakan, yang susah pun dibicarakan. Nah, ketika kita lagi susah ya itu kita juga disuruh bersyukur. Kan susah itu, kalau orang lagi susah disuruh bersyukur, ya itu susah. Biasanya orang lagi dapat nikmat suruh banyak bersyukur. Kalau lagi susah alhamdulillah. Nah, ini yang susah. Ya, makanya kata Nabi, kun syakiran. Jadilah kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur plus muti'an. Juga kamu menjadi hamba Allah yang taat. Wakulan, dan menjadi hamba Allah yang wakul. Artinya apa? Pasrahkan diri kita semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Karena kita semuanya hamba Allah yang tidak punya daya dan kekuatan. Bersyukur, taat, pasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya 3. Jadilah kita sebagai manusia yang bersyukur, kemudian tetap taat kepada Allah, dan yang ketiga pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah 3 ini kita kerjakan, kata Nabi, takun min asdiqaillah. Jadilah kamu menjadi ya asdiqaillah, hamba-hamba Allah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Qala, kemudian Sayyidina Ali bertanya lagi kepada Rasulullah, "Qul, ya, bagaimana ayyusain askurullah ta'ala? Bagaimana saya ya mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kan tadi disuruh bersyukur, yang kedua suruh taat, yang ketiga suruh pasrahkan urusan kita semua kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang benar. Lalu Sayyidina Ali nanya lagi, bagaimana caranya saya bersyukur kepada Allah ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasulullah apa? Alal Islam, terus berpegang pada agama Islam. Tuh, jadi kita kalau terus menjalankan ya agama kita, Islam sebagai agama kita, yang terus kita benar-benar istiqomah melaksanakan ajaran-ajarannya, berarti kita udah bersyukur kepada Allah. Apa itu Islam? Pertama, ya antashhada alla ilaha illallah. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua apa? Melaksanakan sholat. Terus istiqomah kita laksanakan sholat. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Nah, kemudian melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Ini 5 namanya Islam. Nah, yang kita bisa silahkan ya kita laksanakan keislaman ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tandanya kita udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala qultu ayyusain ati'u, bagaimana saya ya taat? Qala qul, katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyakin baca la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qultu ayyusain atruku, ya bagaimana saya tinggalkan
yaitu ya daripada bujukan-bujukan setan, rayuan-rayuan setan. Qala al-ghadab, murka, tidak suka ya ama bujukan rayuan setan. Fa innahu yutfi'u ghadabar rabbi, karena yang demikian itu akan memadamkan murkanya Allah Jalla Jalaluh. Wa yasqulul mizan, dan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan. Wa yaqudu ilal jannah, kemudian nanti dia bisa menuntunnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kunci dan resep yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti baru qala Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Sekedar mengingatkan, mudah-mudahan di hari Minggu nanti jamaah ya musholah Darul Masitoh dan Masjid Jaminul Yakin ada keluasan waktu, diberikan kesehatan sehingga bisa hadir pada acara pengajian bulanan di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Muflihun ya. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.